Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dari Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 2. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai 6 langkah mudah dalam menulis artikel populer. Di sini saya sudah ada contoh artikel dengan tema pengendalian penyakit blast pada tanaman padi. Adapun beberapa langkah yang harus kita tempuh dalam menulis sebuah artikel populer. Yang pertama yaitu penentuan tema atau topik. Mengapa sih kita perlu menentukan tema atau topik? Teman-teman tentunya tahu, topik atau tema ini sangat penting bagi kita sebelum menulis artikel. Jadi ketika kepenulisan berlangsung, kita tidak melebar ke topik-topik lainnya dan memiliki pedoman terhadap topik yang kita tulis. Contohnya yaitu di sini saya memberikan contoh dari artikel yang saya tulis bertemakan pengendalian penyakit blast pada tanaman padi. Untuk langkah yang kedua, teman-teman bisa membaca di slide, yaitu ada menetapkan tujuan dari kepenulisan artikel. Tentunya kita menulis juga memiliki tujuan ya teman-teman, entah itu untuk memberikan informasi, pemberian inovasi, ataupun penyebaran teknologi. Di sini penulis mencontohkan memiliki tujuan agar petani khususnya atau pembaca dapat tahu, mau, dan mampu melakukan pengendalian penyakit blast sesuai SOP. Teman-teman bisa mengangkat tema lain ya teman-teman. Di sini hanya contoh saja. Untuk langkah yang ketiga, yaitu rumuskan ide pokok atau masalah. Sebelum menulis, kita sebaiknya sudah merumuskan ide pokok apa saja atau masalah apa saja yang akan kita angkat untuk menulis sebuah artikel. Jadi kita bisa memberikan data-data dari informasi yang kita peroleh, baik dari website ataupun dari wawancara, dari sumber yang bersangkutan, dari mana saja boleh teman-teman. Di sini saya memberikan contoh, yaitu biasanya rumusan masalah itu berbentuk sebuah pertanyaan. Di sini ada bagaimana cara mengidentifikasi serangan penyakit blast pada tanaman padi, apa pencegahan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh petani ketika penyakit blast itu sudah menyerang tanaman padi. Untuk langkah yang keempat, teman-teman, ini ada pengembangan tema dan pembahasan sesuai jenis artikel. Jadi teman-teman tidak terkungkung atau tidak terbatas untuk pengembangan sebuah artikel atau tema. Di sini misalnya saya akan memiliki tema pengendalian penyakit blast pada tanaman padi. Tapi saya juga melakukan pengembangan tema tersebut dari bagaimana penyakit blast ini bisa ada dan menyerang tanaman padi. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyakit ini timbul di tanaman padi. Seperti itu teman-teman. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu pembacaan ulang atau revisi dari artikel yang sudah kita tulis teman-teman. Pembacaan ulang atau revisi ini sangat penting sebelum kita melakukan publikasi, teman-teman. Biasanya ketika kita menulis, kita sudah sangat semangat dan fokus sampai kadang ada huruf yang berlebih atau kurang di dalam penulisan kita. Seperti itu, teman-teman. Atau juga ada penulisan kata-kata asing atau bahasa asing yang memang kita belum familiar, jadi kita salah tulis. Setelah melakukan pembacaan ulang atau revisi, kita menjadi tahu ada tidaknya kesalahan. Ketika kita sudah tahu ada kesalahan, kita bisa memperbaikinya, teman-teman. Apakah sudah sesuai dengan EYD, hurufnya lengkap, dan tidak kurang, teman-teman. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang keenam, adalah langkah yang terakhir, yaitu menyimpulkan artikel atau menyimpulkan topik dari artikel yang kita tulis, teman-teman. Setelah kita melakukan penulisan, kita biasanya menyimpulkan sebuah intisari dari topik yang kita tulis. Seperti yang saya contohkan di sini, saya membuat simpulan dari bagaimana cara identifikasi penyakit blast tersebut, bagaimana ciri serangan penyakit blast, dan bagaimana cara pencegahan dan pengendalian dari penyakit blast itu sendiri, teman-teman.
Gimana teman-teman? Mudah bukan dalam langkah menulis artikel populer? Kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, saling bertukar informasi, saya sangat terbuka. Teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama di video saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.